kira-kira aku puasa nggak ya bulan ini? Hai guys, kembali lagi di channel aku. Ketemu lagi sama Mama Anin ya. Nah, kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku di bulan Ramadan ini. Karena sekarang kan aku lagi menyusui Anin yang usianya baru 13 bulan. Dia masih butuh ASI eksklusif. Kira-kira aku puasa nggak ya bulan ini? Alhamdulillah aku menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pasti banyak dong di luar sana, gimana dong bayinya? Kasihan dong kayak gitu kan. Nah, sebelum aku menjalankan ibadah puasa ini, aku pun juga memikirkan Anin. Terus akhirnya aku cari-cari informasi ke beberapa teman, kemudian ke internet lah ya, yang baca-baca artikel kayak gitu. Ternyata meskipun kita menyusui itu sebenarnya diperbolehkan untuk berpuasa dengan catatan, ingat ya, dengan catatan bahwa si bayinya ini tidak kekurangan ASI. Namun apabila si bayinya ini dia kekurangan ASI, maka diperbolehkan untuk kita kaum ibu menyusui itu untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa ya. Ini pun juga ada catatannya ya Bunda, kita harus membayar fidyah. Apa sih fidyah itu? Fidyah itu adalah membayar atau mengganti puasa selama 1 bulan ini dengan mengeluarkan beberapa atau sebagian harta kita yang harus diberikan kepada orang yang kurang mampu atau lansia atau orang miskin kayak gitu. Maaf ya bahasanya agak kasar. Kalau aku baca di artikel-artikel itu seperti itu. Nah, ada juga tuh yang namanya kita menggantinya itu berupa makanan atau berupa uang. Nah, ternyata selama kita bisa memberikan dalam bentuk makanan, wajibnya itu berupa bahan pokok, contohnya beras kayak gitu. Namun kalau misalnya ada yang nggak bisa keluar beli bahannya itu, kita bisa menggunakan atau menggantinya berupa uang. Untuk nominal uangnya saya nggak tahu berapanya, coba nanti kalian cari sendiri di artikel-artikel ini banyak ya di internet. Nah, di sini kalau untuk bahan pokok contohnya beras kayak gitu, aku tadi baru baca artikel nilainya berapa kayak gitu kan, senilai 0,6 kilogram atau senilai 0,6 liter beras atau 3/4 liter beras untuk 1 hari puasa. Terus kalau kan puasa itu 30 hari atau 1 bulan, itu kita tinggal mengalihkan saja kayak gitu. Misalnya ya berarti 0,6 liter kali 30 hari. Nah, itu ketemu nilai fidyah yang harus kita keluarkan untuk mengganti kita yang sedang menyusui tidak berpuasa kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang aku katakan ini salah, silahkan dikoreksi, silahkan komentar di bawah ya. Ini aku ngomong berdasarkan artikel yang aku baca, dan aku juga tanya teman aku, katanya juga seperti itu ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang lebih banyak ilmunya mengenai ini, silahkan berbagi ya. Ini aku ada beberapa ciri atau tanda bayi yang kekurangan ASI karena kita berpuasa ya. Nah, cirinya itu yang pertama itu adalah jumlah ASI kita menurun. Biasanya misalnya kita mompa dapat 1 liter, ini cuma setengah liter atau berapa mili kayak gitu. Artinya kan jumlahnya berkurang. Itu kita diperbolehkan untuk tidak puasa atau membatalkan puasa demi si bayinya. Kemudian dehidrasi, artinya kan kekurangan cairan ya kan. Terus ada lagi urinnya berwarna gelap, misalnya kuning pekat kayak gitu. Terus demam atau panas. Terus mual dan muntah, ini untuk bayinya ya. Terus bayinya rewel, misalnya sering nangis kayak gitu, itu mungkin dia kehausan, lapar atau gimana kayak gitu. Apalagi untuk ibu-ibu yang memang dia ASI eksklusif, sebenarnya aku pun juga riskan. Cuman alhamdulillah sejauh ini Anin itu dia nggak rewel, nggak panas, nggak apa. Jadi aku tetap, menurut aku sih aku masih bisa menjalankan puasa ini. Tapi nanti misalnya dia rewel atau ada beberapa tanda ini, ya mungkin aku nggak akan puasa kayak gitu.
Nah, satu lagi, ternyata masih ada satu lagi, yaitu buang air kecil atau dia pipisnya itu berkurang. Sejauh ini, alhamdulillah Anin itu nggak seperti itu gitu. Misalnya aku nggak pakein dia pampers pun dalam sehari itu bisa berpuluh-puluh kali aku ganti celana karena dia setiap 5 menit tuh kayak buang air kecil terus, pipis terus gitu. Nah, itu indikasi atau ciri-ciri bayi yang kekurangan ASI. Ada lagi pertanyaan ya. Kalau berpuasa terus kita menyusui, itu kan keluar ASI dari dalam tubuh kita. Itu kira-kira batal nggak ya puasanya? Ada juga yang bertanya kayak gitu. Nah, ini aku tadi juga baca artikel menurut LPD Al-Bahjar, dia menjawab bahwa ketika kita sedang menyusui bayi kita, dan otomatis kan keluar ASI-nya, itu dikatakan puasanya tetap sah atau tidak batal. Nah, sekarang aku mau ngasih tips agar kita sebagai orang yang sedang menyusui, ibu-ibu yang sedang menyusui bisa menjaga nutrisi untuk bayinya. Kuncinya itu ketika kita sedang sahur ya, karena kenapa kuncinya saat sahur? Kenapa nggak buka? Karena pas sahur, kita setelah sahur itu kan menahan hawa nafsu makan dan sebagainya, itu dari subuh sampai mau maghrib. Bayangin berapa belas jam itu kita nggak boleh makan minum. Nah, makanya kita semaksimal mungkin memaksimalkan sebanyak-banyaknya nutrisi. Ini tipsnya itu adalah usahakan selalu makan sayur. Sayurnya itu bisa brokoli, bayam, kemudian daun katuk. Daun katuk itu daun yang memang dia berfungsi merangsang produksi ASI agar lebih banyak. Kemudian kacang merah ya, ini kacang-kacangan merah ini untuk sayurannya. Kemudian selalu makan telur. Terus daging yang bebas dari lemak, harus dagingnya aja ya, karena lemak kan nggak berpengaruh, harus dagingnya aja biar banyak mengandung protein. Terus ikan-ikanan bebas, ikan apa aja. Nah, ini yang harus kita makan sebagai orang yang sedang menyusui saat ingin berpuasa ya. Usahakan itu agar tidak dehidrasi, agar tidak kekurangan cairan di siang harinya. Itu kita saat sahur minum air putih, aku juga minum jus di situ, aku juga minum vitamin. Kemudian jangan terlalu kerja berlebihan atau jangan kerja yang berat-berat. Terus jangan juga kalian berdiri di bawah sinar matahari terlalu lama, karena kan itu akan membuat kita semakin dehidrasi atau kekurangan cairan ya, apalagi kan kita tidak makan, tidak minum. Kenapa kita nggak boleh bekerja keras? Kenapa kita nggak boleh di bawah sinar matahari terlalu lama? Karena saat kita sedang berpuasa, otomatis kandungan dari potasium, terus magnesium dan zinc di dalam ASI kita berkurang. Untuk mengurangi itu, maka kita harus banyak istirahat. Biasanya untuk bahan pertimbangan, untuk bayi yang usianya kurang dari 6 bulan itu disarankan untuk tidak berpuasa, karena ini bayi benar-benar full eksklusif hanya minum ASI ya. Sementara kalau di atas 6 bulan atau seperti aku, contohnya Anin ini kan untungnya dia umurnya 1 tahun, udah makannya bisa bebas lah ya, udah makan buah, makan sayur, makan nasi, minum susu kayak gitu. Insya Allah ini anaknya akan lebih kebal atau dia bisa kita ajak berpuasa karena dia dapat nutrisinya juga dari luar, dari makanan dan minuman yang kita kasih. Itu adalah sedikit cerita, sedikit pengalaman aku yang aku bagikan ke teman-teman selama bulan puasa ini. Oke, terima kasih. Semoga informasi dan cerita saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.